Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Pagi hari ini kita boleh sama-sama saat teduh kembali. Tema kita pagi hari ini adalah hati-hati serangan iblis. Nah, seringkali kita itu hanya fokus kepada persoalan hidup kita. Kita lupa bahwa iblis itu ada dimanapun kita berada. Untuk apa toh? Untuk menghentikan langkah kita. Supaya kita tidak berhasil. Supaya kita menjadi orang yang gagal. Supaya kita menjadi orang yang kecewa terhadap Tuhan. Karena kesukaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Oleh sebab itu, fokusnya jangan salah. Persoalan semua orang, jangan sedih saudara. Semua orang hari-hari ini sedang mengalami goncangan kehidupan yang luar biasa dahsyat. Tapi jangan fokus ke situ. Perhatikan apa yang diperbuat oleh iblis. Iblis berusaha untuk menghancurkan kita. Oleh sebab itu lihat di kitab 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Buka sama-sama ya. Tuhan mau ngajarin bagaimana supaya kita tidak gampang untuk frustrasi, tidak gampang ditekan sama iblis, apalagi diintimidasi. Kita punya power, kita punya strategi, kita punya cara. Ayo belajar sama-sama supaya hidup kita tidak dikuasai oleh iblis. Perhatikan ayat yang ke-8. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Di sini ada perintah waspada dan berjaga-jaga. Banyak orang suka bertanya begini, kapan ya Bu persoalan saya segera selesai? Kapan ya Bu semua hambatan ini bisa saya hadapi? Saya sudah nggak kuat lagi. Nah, kalau fokus kita kepada persoalan kita nggak akan pernah tahu bagaimana cara menghadapi intimidasi itu. Karena yang membuat kita nggak bisa melangkah, yang membuat kita tidak bergairah, yang membuat kita bingung nggak tahu harus bagaimana, karena kita udah berhadapan sama iblis dan kita nggak tahu bagaimana caranya. Alkitab mengatakan bahwa waspadalah dan berjaga-jagalah. Mari kita bahas terlebih dahulu, apakah waspada? Waspada itu begini, saudara. Pengertian yang pertama adalah clear head. Isi pikiran kita itu menentukan. Karena sekali lagi, intimidasi iblis selalu di area telinga dan mata. Telinga dan mata ini kan dekat sama isi kepala kan? Makanya kalau isi kepala kita tidak bisa kita kendalikan dengan benar, maka semua perkataan kita, cara kita bicara, cara kita buat keputusan, kita mau melakukan apa, semua tergantung dari isi kepala ini. Makanya iblis kalau intimidasi kita nggak jauh-jauh dari telinga dan mata. Nah, kata waspada, yang artinya yang pertama adalah kosongkan pikiran terlebih dahulu. Dikosongkan dari apa? Banyak sampah bukan isi kepala kita ini? Keruwetan-keruwetan yang terjadi dalam pikiran. Coba kosongin dulu. Hal-hal yang tidak perlu. Jangan semua dimasukkan ke dalam pikiran. Sakit hati kita, kekecewaan kita, masa lalu kita, kebingungan kita, jangan semua dimasukkan ke dalam pikiran. Karena sekali lagi kapasitas pikiran kita gak muat kalau semua-semuanya harus dimasukkan. Berapa banyak kita waktu mendapatkan tekanan, kita gampang sakit kepala. Gampang demam. Karena apa tah? Karena kapasitasnya udah membludak banget, udah overload. Mari belajar bahwa semua tidak dimasukkan ke dalam pikiran. Clear headed. Isi kepala yang harus dibersihkan dari semua sampah-sampah itu. Pengertian yang kedua tentang kata waspada adalah bersikap tenang. Saya sudah berulang kali mengajarkan kepada saudara, menghadapi situasi apa saja, tenang kuncinya. Persoalan akan ada terus kok. Selama kita masih berada di bumi, selama kita masih hidup, persoalan akan ada terus, akan baru, atau mungkin kita akan mengulang persoalan yang sama. Oleh sebab itu, kata waspada yang punya pengertian lain adalah tenang. Segala sesuatunya mesti tenang. Kita tidak mungkin bisa berjaga-jaga kalau tidak bisa waspada. Gak mungkin bisa berjaga-jaga kalau kita nggak tenang. Gak mungkin juga bisa berjaga-jaga kalau pikiran kita ruwet. Makanya tenang. Segala sesuatunya itu bisa kita atasi. Gak mungkin namanya kiamat langsung dekat. Enggak juga. Persoalan apa saja, hadapi berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah kenapa doa, pujian, penyembahan, memperkatakan firman Tuhan dan melakukan firman itu tiap hari. Jangan nunggu mood. Karena iblis itu tahu siapa kita, saudara. Iblis tahu kualitas doa kita.
Iblis tahu isi pikiran kita. Iblis tahu rencana kita. Tapi kita harus tahu juga rancangan iblis apa buat kita. Kita harus tahu juga cara kerja iblis. Makanya jangan mudah diintimidasi sama iblis. Jangan mudah untuk tunduk apa kata iblis. Makanya ini firman Tuhan kuncinya. Gampang kok ngelihatnya. Kalau kita hidupnya sembrono, cara membuat keputusannya sembrono, firman Tuhannya dipertanyakan. Engkau sudah melakukan firman Tuhan atau belum? Ya. Pengertian yang ketiga tentang kata waspada. Kalau tadi yang pertama adalah kosongkan pikiran, yang kedua adalah bersikap tenang. Pengertian yang ketiga artinya tidak mudah untuk dikendalikan. Itulah pentingnya sikap tenang. Supaya kita tidak mudah dikendalikan oleh situasi apapun. Orang juga banyak kok nggak punya orang tua, nggak punya pekerjaan, tekanannya begitu besar, banyak utang, banyak sekali orang di luar sana mengalami hal yang sama. Mari kita cari tahu bagaimana caranya kita bisa melewati itu. Makanya jangan terintimidasi dengan situasi apapun. Apalagi kalau iblisnya sudah mengatakan, udahlah nggak usah doa, udahlah nggak usah baca firman, udahlah Tuhan nggak tolongin engkau. Gampang banget kan kita suka terintimidasi itu. Polanya sama, makanya mesti pahami pekerjaan iblis. Pola iblis itu sama, saudara. Menghentikan langkah kita. Iblis nggak punya masa depan. Makanya iblis pengaruhi kita supaya apa? Kita hilang masa depan. Iblis nggak suka persatuan. Iblis sukanya menghancurkan. Iblis nggak suka keunitian. Makanya keluarga demi keluarga dihancurkan sama iblis. Iblis nggak punya pengharapan. Karena udah ditolak sama Tuhan. Makanya waktu kita menolak untuk menerima firman Tuhan, kita udah dikendalikan sama iblis. Waktu kita menolak untuk saat teduh, hidup kita udah dikendalikan sama iblis. Waspada. Tadi apa pengertian waspada? Hati-hati dengan isi pikiran. Lalu, apakah kita sudah tenang? Kemudian, supaya kita tidak mudah diintimidasi. Berikutnya apa? Berjaga-jagalah. Kata berjaga-jaga itu memiliki arti berawas-awas, saudara. Seringkali kita itu cuma butuh mujizat, cepat selesai. Kita lupa bahwa kita ada bagian yang harus kita perbuat. Jangan cuma minta melulu. Makanya jangan punya mental minta-minta di hadapan Tuhan. Kita nggak akan pernah bertumbuh, saudara. Kalau pikiran kita cuma minta supaya persoalan cepat selesai, minta supaya hidup kita lebih enak. No, Tuhan ingin Anda dan saya bertumbuh. Kita sudah pernah membahas tentang pohon ara. Mengapa pohon ara itu dikutuk sama Tuhan Yesus? Karena nggak berbuah. Kita juga demikian. Hidup kekristenan bukan tentang agama. Tapi salah satunya adalah bagaimana kita berbuah. Jangan juga bilang, saya rajin saat teduh, tapi engkau nggak berbuah. Tetap ngomongin orang, tetap nggak mau mengampuni, tetap hatimu jahat. Percuma engkau pelayanan, percuma engkau saat teduh, nggak menghasilkan apa-apa. Kata berjaga-jagalah, yang artinya berawas-awaslah bahwa supaya buah kehidupanmu itu hasilnya manis. Jangan sampai kita itu ditebang seperti pohon ara yang tidak berguna itu. Kapan saudara kita ditebang? Sewaktu kita nggak punya pengaruh apa-apa buat orang lain. Sewaktu hidup kita nggak berdampak untuk orang lain. Ketika kita hanya datang kepada Tuhan cuma minta. Itu pertanda bahwa kita tidak berkualitas. Itu pertanda jangankan ngomong tentang buah, saudara. Akar kekristenanmu udah rapuh. Perlu yang namanya diperbaiki. Alkitab katakan, waspada dan berjaga-jagalah. Jangan datang kepada Tuhan hanya karena persoalan. Jangan pagi-pagi engkau sibuk dengan semua urusan pribadimu. Begitu engkau punya masalah, baru engkau ketok pintu rumah Tuhan. Engkau nggak berjaga-jaga.
Banyak orang tidak mau saat teduh. Kenapa? Menikmati kehidupannya. Terlena dengan berkat. Kita suka nggak sadar bahwa iblis membuat kita sibuk. Iblis buat kita terlena dengan berkat. Iblis suka bikin kita menjauh daripada Tuhan. Makanya pentingnya berjaga-jaga. Guard yourself. Dari apa? Dari serangan iblis itu. Iblis berusaha membuat hidup kita itu jauh dari Tuhan. Datang ke gereja, masih suka terlambat. Engkau nggak berjaga-jaga. Engkau nggak berbuah. Waktu engkau baca firman Tuhan aja masih ngantuk, masih malas. Nggak ngerti sama sekali ini isi firman Tuhan. Engkau tidak berjaga-jaga. Hidupmu pasti tidak berbuah. Engkau nggak ngerti isi hati Tuhan. Sewaktu engkau pilih-pilih firman Tuhan, yang kiranya cocok, ya dilakukan. Kalau firman Tuhannya nggak relevan, ya di skip. Engkau nggak berjaga-jaga. Hidupmu tidak ada pertumbuhan. Itulah kenapa iblis itu nggak pengangguran, saudara. Iblis berusaha menarik kita. Apalagi iblis itu tujuannya apa toh? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri apa yang kita punya, talentamu, skill, kepandaian, hikmat, pengetahuan yang kau punya, kekayaan, kesehatan, harga diri, keluarga, dan berkat-berkat lain dicuri sama iblis. Supaya apa? Membunuh semua pengharapan di dalam hidupmu untuk menjadi hidup benar, hidup layak, dibunuh sama iblis. Berapa banyak keluarga-keluarga dibunuh oleh iblis. Supaya apa? Dicerai. Supaya hubungan orang tua dan anak pisah, hancur. Itu namanya dibunuh. Beberapa waktu yang lalu ada orang konseling sama saya begini. Nasihat Bu Kety nggak relevan buat saya. Saya sudah diperlakukan seperti ini, Bu, sama suami saya. Seharusnya Ibu dukung saya bercerai dong. Ya Anda salah orang. Kalau Anda mau bercerai itu keputusan Anda. Hidup takut akan Tuhan, itu kuncinya. Memangnya kalau udah bercerai, engkau nggak nanggung dosa. Memangnya kalau udah bercerai, engkau nggak menanggung bagaimana perasaan kau punya anak-anak. Memangnya kalau udah bercerai, engkau hidupnya happy. Belum tentu. Yang ada engkau menanggung dosa seumur hidup. Engkau akan menderita. Makanya pikirannya itu jangan materi. Jangan hanya kebahagiaan sesaat. Ingat baik-baik. Taat kepada Tuhan itu adalah prioritas. Itulah kenapa saat teduhnya mesti benar. Buat apa engkau datang ke gereja tiap hari, engkau baca firman Tuhan tiap hari, tapi buahnya nggak ada. Engkau tetap tidak bisa mengampuni, engkau tidak bisa mendoakan, engkau butuhnya adalah bercerai, pisah. Nggak menghasilkan apa-apa. Inilah yang dimau sama iblis. Inilah yang diinginkan sama iblis. Kebinasaan. Penting sekali di kitab Petrus ini dikatakan, waspada dan berjaga-jagalah. Anda nggak akan protes kepada saya ataupun kepada hamba Tuhan. Ketika jangan bercerai Bu, jangan bercerai Pak. Anda akan marah sekali ketika hamba Tuhan ngomong begitu. Orang udah disuruh tunggu. Tunggu dulu Tuhan bicara apa. Masih nekat pinjaman online. Masih tetap utang sana-sini. Seringkali kita tidak mau mendengar. Tidak mau waspada. Tidak mau berjaga-jaga. Ujung-ujungnya utangnya banyak. Kelilit utang. Gak bisa bayar. Stres. Marah-marah. Kecewa sama Tuhan. Kan Tuhan sudah ngomong dari awal. Bahwa kita harus waspada. Biasakan tenang menghadapi segala sesuatunya. Orang yang dikit-dikit utang, dikit-dikit pakai kartu kredit, engkau nggak punya rasa tenang. Pikiranmu ruwet. Tadi sudah saya katakan, waspada bicara tentang relax, tenang. Pikiran-pikirannya jangan banyak yang numpuk di situ. Berjaga-jaga bicara tentang apa? Waspada. Melek mata. Buka telinga lebar-lebar. Jangan salahkan iblis. Dikit-dikit iblis disalahin. Saya begini karena intimidasi iblis. Dengar baik. Lihat ya. Lawanmu si iblis.
Kalau kita nasehatin suami, kita nasehatin istri, kenapa mereka nggak tunduk sama kita? Karena engkau suka teriak-teriak sama mereka. Lawanmu iblis, saudara, bukan manusia. Kenapa para orang tua susah sekali menasihati anak? Anak kau marah-marahin, kau teriak-teriakin. Lawanmu iblis, bukan anak-anakmu. Pahami, tajam dalam melihat situasi. Saya sudah sering katakan, jangan doa umum. Berkati, lindungi. Cuman itu doang. Iblis tahu, Bapak Ibu, kualitas doa kita. Doa itu seperti pemanah, saudara. Pemanah itu dengan busur dan panahnya, dia tahu kapan waktu melesatkan itu panah. Dia tahu kapan busur itu ditaruh. Berapa derajat, haruskah ke kanan, haruskah ke kiri. Tahu strateginya. Pemanah tahu di mana ada musuh. Gak asal memanah. Doa juga begitu. Doa itu gak asal doa, gak asal bunyi. Yang penting pagi-pagi bangun, kok pagi-pagi jam 4, tapi doamu kosong. Gak ada power sama sekali. Iblis tertawa, saudara. Buat apa kok bangun pagi-pagi, tapi kok gak bisa nyerang? Sama halnya ketika tentara, ya, pasukan, army, kalau dia tidak berlatih fisik tiap hari, dia nggak akan kuat perang. Jangankan kok pegang pegang senjata. Engkau nggak tahu musuh ada di mana. Buat lari aja engkau nggak kuat. Karena engkau tidak tahu strategi. Engkau tidak tajam dalam melihat mana musuh. Engkau nggak latihan fisik tiap hari. Engkau nggak latihan. Senjata kita apa? Doa, pujian penyembahan, baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan. Senjata ini aja banyak orang nggak mau pakai. Tuhan katakan bahwa aku memberkati engkau, aku mengurapi engkau. Apabila Roh Kudus berkuasa atas kita, kita diberi kuasa untuk apa? Memindahkan gunung, menginjak kalajengking, menangkap musuh. Bahkan Roh Kudus mengajarkan kepada kita bagaimana kita menyembuhkan penyakit orang. Bagaimana kita membebaskan orang dari kesurupan, dari orang-orang yang terikat dengan roh jahat. Kenapa kita tidak bisa melakukan? Karena tidak mau belajar. Karena senjatanya nggak pernah dipakai. Jangan malas bangun pagi. Lawanmu iblis. Jangan malas dalam doa, pujian penyembahan. Lawanmu iblis. Apalagi kalau firman Tuhan, isi hati Tuhan ini nggak kau baca. Lawanmu iblis. Nggak tanggung-tanggung, saudara. Kesehatanmu dicuri. Sukacitamu dicuri. Keluargamu dihancurkan sama iblis. Pekerjaanmu, bisnis usahamu diinjak-injak sama iblis. Jangan tidak berdoa. Doa, pujian, penyembahan. Baca firman Tuhan. Ini satu paket. Yang harus kita lakukan tiap hari. Bukan bolong-bolong. Saya suka heran. Kita punya waktu 24 jam. Kenapa kalau buat main sama orang kita bisa berjam-jam? Nonton film Korea kita bisa berjam-jam. Main gadget, main games kita bisa berjam-jam. Tapi kenapa? Kalau untuk Tuhan, kita suka ngantuk, nggak ngerti, malas, nggak bergairah. Karena roh jahat, lawanmu iblis. Engkau tidak berjaga-jaga, engkau tidak waspada. Percuma engkau teriak-teriak dengan pasanganmu. Pasanganmu manusia, saudara. Lawanmu adalah roh perselingkuhan, roh judi, roh pornografi. Kok percuma teriak-teriak kepada anak? Roh kemalasan, roh pornografi, roh free sex, roh memberontak. Itu yang harus kau perangi. Bukan teriak-teriak kepada anak. Percuma, saudara. Gak akan pernah terjadi apa-apa. Itulah dikatakan apa? Lawanmu si iblis. Iblis ngapain? Berjalan, berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia hanya mengaum, saudara. Makanya tadi saya bilang kan,
Waspada itu bicara tentang apa? Ini loh isi kepala, perhatikan. Kitalah yang punya power, kita yang punya kendali untuk mengendalikan isi kepala. Nah kalau kita gampang sekali terintimidasi sama omongan iblis, berarti kita setuju apa kata iblis. Engkau mendengar apa? Kalau engkau mendengar kesukaran, Tuhan udah kasih tahu, janganlah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Siapa suruh khawatir? Firman Tuhan yang gak dibaca. Tuhan sudah katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Kenapa masih overthinking? Kenapa? Iblis pertontonan kita dengan kesukaran. Iblis terus perdengarkan ini telinga kita dengan berbagai macam perkataan-perkataan negatif tentang Tuhan. Hawa disuruh sama si iblis buat apa toh? Makan buah pengetahuan. Hawa tahu bahwa itu buah tidak boleh dimakan. Hawa tahu. Tapi dia tergoda oleh apa? Iming-iming setan. Engkau pagi-pagi udah sibuk dengan pekerjaanmu. Udahlah, doa itu nanti aja. Bolong sesekali gak apa-apa kok. Waktu kita sepakat, sekali, 2 kali, 3 kali, seterusnya, engkau akan mudah sekali diombang-ambingkan sama iblis. Makanya tadi seperti saya katakan, iblis tahu siapa kita. Iblis tahu kualitas doa, pujian, penyembahan kita. Iblis tahu jam doa kita kapan. Konten doa kita tuh apa kalau di hadapan Tuhan. Makanya iblis suka sekali kalau kita marah sama Tuhan. Iblis senang sekali kalau kita nggak mengampuni kesalahan orang lain. Iblis paling senang kalau kita sakit-sakitan, keluar masuk rumah sakit, berkali-kali sakit. Iblis paling suka itu. Perilaku iblis seperti ini. Singa yang berjalan mengaum-ngaum. Di sini tidak dikatakan iblis, tidak dikatakan bahwa singa akan menelan kita. Singa itu mengaum. Keputusan untuk takut atau mundur, itu kita. Daniel, waktu berada di gua singa, apa yang dilakukan oleh Daniel? Daniel nggak ngapa-ngapain. Singanya juga nggak ngapa-ngapain, saudara. Kata waspada dan berjaga-jaga sudah terbiasa dilakukan oleh Daniel. Makanya singa itu tunduk. Kalau kita sudah terbiasa dalam doa pujian penyembahan, kita memperkatakan firman Tuhan, intimidasi iblis itu harus tunduk sama kita. Tunduk. Beberapa waktu yang lalu saya sedang berkunjung ke salah satu jemaat saya. Di kampung sekali. Saya nggak tahu apa yang menjadi keadaan dia, saya nggak tahu. Tapi pagi-pagi waktu saya hendak meninggalkan rumah itu, saya sempat menginap semalam. Pagi-pagi itu Tuhan suruh sama saya begini, ajak dia doa. Lalu kami berdoa begitu. Ada satu pesan Tuhan yang saya sampaikan kepada si kakak itu. Kak, Tuhan hendak memberkatimu. Jagalah hatimu. Jangan terlena dengan berkat, Tuhan akan memberkatimu. Lalu doa saya adalah, di dalam nama Tuhan Yesus, aku mengikat setiap binatang pelahap, agar supaya berkat yang keluarga ini terima, tidak menguap begitu aja, tidak dimakan oleh binatang pelahap. Tapi berkat itu cukup untuk biaya sekolah, untuk kehidupan sehari-hari, bahkan untuk membuka usaha baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku perkatakan, Tuhan, pintu berkat, dibuka sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Lalu saudara, apa yang terjadi? Sore harinya, ketika saya sudah pulang meninggalkan rumah itu, saudaranya dia WA. Shalom kak, boleh nggak saya memberkati kakak? Saya hendak memberkati kakak, supaya kakak bisa bikin usaha baru. Nah kan, terjadi ya? Kenapa bisa terjadi saudara? Mendengar suara Tuhan. Doa itu dengar suara Tuhan. Bukan Tuhan suruh dengerin kita.
Seringkali kita suka ngomong kayak gini, saya sudah doa. Saya sudah doa, saya sudah doa. Iya, percaya Anda sudah doa. Pertanyaan saya adalah Tuhan bicara apa? Nah, kalau kayak gitu nggak pernah dijawab sama orang. Kenapa? Karena udah terbiasa. Terbiasa memperlakukan Tuhan itu sebagai pendengar. Tapi kita sendiri nggak dengerin Tuhan bicara apa. Kembali, saudara. Datang kepada Tuhan. Yang pertama kali yang kita lakukan adalah worship. Sembahlah Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan Tuhan, worship. Yang kedua yang kita lakukan apa? Mendengar Tuhan bicara apa. Ngerti, saudara, Tuhan kebutuhanmu tuh ngerti. Tapi jangan yang kayak begitu. Langsung aja to the point. Tuhan, aku butuh ini. Tuhan, aku butuh itu. Worship. Dengerin Tuhan bicara apa. Jangan hanya klaim, udah doa. Ngerti, engkau udah doa. Tuhan bicaranya apa? Engkau disuruh apa sama Tuhan? Nah kan, bingung, kelabaan, gak tahu apa-apa. Karena gak membiasakan diri berdoa dengan benar. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Minta hadirat Tuhan terlebih dahulu. Mintalah shalom Tuhan ada di hati kita, di rumah kita. Minta. Agar supaya keadaan keluarga kita ini, keadaan diri kita, pikiran kita menjadi tenang. Hadirkan Roh Kudus terlebih dahulu. Supaya iblis ora cawe-cawe. Supaya iblis itu nggak ikutan nimbrung. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak Tuhan. Bukan kita yang Tuhan, utangku cepat. Tuhan, aku butuh ini cepat. Hei, jadilah kehendak Tuhan. Buka pintu terlebih dahulu, izinkan Roh Kudus masuk. Kalau kau doa, langsung doa. Gak terjadi apa-apa lah. Makin stres enggak? Dikit-dikit sakit lambung lah, dikit-dikit sakit kepala lah. Lawanmu, iblis, seperti singa yang mengaum-ngaum. Baru auman sekali, wung, Anda udah overthinking. Anda udah negatif tentang kehidupan. Anda susah mengucap syukur. Anda nggak bergairah waktu menyembah Tuhan. Baru kena gesekan dikit aja nggak mau pelayanan. Gampang terluka sama orang lain. Iblis baru mengaum. Tapi perilaku kita udah seperti anak kecil. Pengaruh kita udah nggak ada lagi buat orang lain. Kalah kan? Makanya dikatakan apa? Seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang siap ditelannya. Siapa yang ditelan? Mereka yang tidak melakukan doa, pujian, penyembahan, merenungkan firman dan melakukan firman, pasti ditelan sama iblis. Susah ngucap syukur. Susah buat nyembah Tuhan. Gak bisa merasakan hadirat Tuhan. Rasa-rasanya tuh lelah. Gak berdaya. Gak tahu harus bagaimana. Karena aku gak melatih dirimu. Makanya orang-orang seperti ini ditelan sama iblis. Gak kuat, Bu. Stres, Bu. Sakit-sakitan, Bu. Engkau ditelan sama iblis. Karena engkau tidak waspada, karena engkau tidak berjaga-jaga. Engkau lupa lawanmu iblis. Jangan pernah berdoa untuk penyediaan. Penyediaan sudah ada. Rahmat Tuhan selalu baru tiap hari. Masa iya kita berdoa tentang penyediaan? Berarti kita nggak percaya sama Tuhan. Tuhan memberkati kita tiap hari. Hikmat dan pengetahuan jalannya bareng-bareng. Hikmat dari Tuhan, pengetahuan dari Tuhan jalannya bareng-bareng. Engkau nggak gampang diombang-ambingkan dengan kebutuhan. Utang sana, utang sini, engkau seperti orang stres. Waktu pasanganmu meninggalkan engkau nggak tahu bagaimana caranya berdoa. Engkau penuh dengan ketakutan. Sekali lagi, singa itu mengaum-ngaum melepaskan apa? Ketakutan, kekhawatiran.
ketidakberdayaan. Kalau kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, auman iblis itu akan mengganggu kita. Berapa banyak orang pada akhirnya bunuh diri karena nggak waspada, karena nggak berjaga-jaga. Kualitas doanya ya hanya segitu-gitu aja. Stres dibiarin aja. Susah mengucap syukur. Susah untuk bergerak maju. Jangan tunggu itu terjadi. Karena sekali lagi, iblis itu pengen sekali kita itu binasa, saudara. Jangan sepakat apa kata iblis. Sepakatlah apa kata Tuhan. Kalau Tuhan katakan sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, berarti Tuhan tidak biarin kita, Tuhan tidak tinggalin kita. Kenapa suka menuduh Tuhan? Kenapa itu firman Tuhan tidak kau taruh di sini? Kenapa yang kau taruh di sini itu adalah persoalan-persoalan yang menakutkan, yang bikin kau stres, yang bikin kau takut? Jangan taruh itu di sini. Taruhlah itu di luar aja, yang bisa kau tendang kapan. Isi kepalamu itu harus penuh dengan firman. Supaya kita bisa punya power untuk memindahkan gunung. Waktu kita ditanam oleh Tuhan, kita bisa nyembah Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Taruh itu di sini. Kalau engkau negatif terus sama kebutuhan hidup, adulah nggak cukup, adulah aku rugi, adulah aku nggak bisa makan, udahlah aku kere, udahlah aku hancur. Siapa suruh kau ada di sini? Jangan taruh itu semua di sini. Penuhi kepalamu itu dengan firman. Makanya banyak-banyaklah muji nyembah Tuhan. Supaya ada kekuatan baru di dalam hidupmu. Mengagungkan Tuhan. Dalam tekanan, dalam kebahagiaan, dalam kebangkrutan, dalam kesuksesan, dalam ketidakberdayaan atau dalam kekuatan. Nyembahlah Tuhan tiap waktu. Karena Alkitab mengatakan lawanmu iblis. Jangan tunggu keluargamu hancur. Jangan tunggu kesehatanmu dicuri sama iblis. Baru kau baru berteriak. Tekanannya akan makin susah. Ganti semuanya itu. Amin. Jadi berjaga-jaga ya. Serangan kita itu adalah iblis. Jangan melulu tentang persoalan hidup. Tapi bagaimana caranya kita berbuah? Orang kalau hidupnya berbuah, susah untuk diintimidasi, saudara. Orang kalau hidupnya berbuah, susah sekali dikendalikan sama iblis. Orang kalau hidupnya berbuah, susah sekali. Iblis akan pengaruhi kita. Susah. Karena berbuah, itu bicara tentang apa? Rupa seturut dengan gambar Tuhan. Itu berbuah. Amin. Tak ya. Doanya dirubah. Tunggu Tuhan bicara apa. Lebih tekun lagi dalam doa. Pujian penyembahan. Firman Tuhan baca tiap-tiap hari. Renungkan. Dan belajarlah untuk melakukan firman Tuhan itu. Amin. Sudah selesai, saudara. Ayo kita doa sama-sama.